warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, instruktur, pembimbing, serta partisipan yang hadir pada hari ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Intan Purwanti. Saya Kepala Sekolah dari TK Angkasa 1 Sri Bintan, Lanut RHF, selaku host pada hari ini. Adapun rekan saya, Ibu Sri Gustria SPD, beliau adalah guru SMA Angkasa Hussein Bandung sebagai presenter atau narasumber pada hari ini tentang mengenal emosi. Baik, rekan saya yang kedua yaitu Mbak Tesya Despira, mahasiswa UNPAD selaku moderator. Beliau akan memandu acara pada sore hari ini. Baiklah para partisipan sekalian, acara akan segera dimulai dan akan langsung dipandu oleh moderator kita, Mbak Tesya. Pada Mbak Tesya dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Intan selaku host. Sebelum itu saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk instruktur, pembimbing, dan partisipan yang telah bergabung di room kami sore ini. Perkenalkan, saya Tesya Despira, mahasiswa Universitas Padjadjaran selaku moderator. Dan selanjutnya, yang akan menyampaikan materi kita pada sore hari ini yaitu Ibu Sri Hastria SPD. Tempat tanggal lahir Jakarta 18 Agustus 1982. Pendidikan S1 PPB FIP UPI. Alamat Cimahi, Jawa Barat. Pekerjaan guru BK. Instansi SMA Angkasa Hussein Bandung. Oke, langsung saja ke materi kita hari ini. Kepada Ibu Sri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Tesya sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, insya Allah saya akan memaparkan materi mengenai mengenal emosi yang akan saya share screen sebentar lagi. Belum ada ya, Bu, ya? Belum, Bu. Maaf kan ini anak saya udah mulai minta ditemani oleh ibunya. Sebentar. Oke, kelihatan Bapak Ibu, Ibu-ibu? Sip, ada Bu. Sudah ada, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini akan saya sampaikan itu mengenai mengenal emosi. Di sini ada beberapa penjelasan. Mungkin kita semua sudah tahu apa itu arti emosi, seperti apa itu emosi. Di sini ada beberapa pengertian mengenai emosi. Bentar, Bu, ya. Oke. Emosi itu, dalam diri manusia itu pasti ada emosi, baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Pada hakikatnya, setiap orang memiliki emosi, dari mulai bangun tidur hingga tertidur kembali.
kita mulai berbagai macam pengalaman yang menimbulkan berbagai macam emosi pula. Kita contoh yang pertama, ini yang di bawah adalah emosi gembira. Kemudian ketika seseorang ingin makan, bentar Bu. Mohon maaf Ibu, ini bentar. Gak apa-apa, Bu. Dedenya ditenangkan dulu, gak apa-apa. Iya, sebentar Ibu. Santai aja. Oke, Ibu, maaf, maaf nih anak saya udah dari tadi lihat ibunya, jadi minta perhatian untuk main bareng. Kita mulai saja, Ibu, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share screen mengenai materi yang akan saya berikan hari ini, yaitu mengenai mengenal emosi. Salah satu contoh mengenal emosi itu seperti yang sekarang saya rasakan ketika harus menyampaikan, ternyata anak saya emosinya sedang meluap-luap. Bagaimana cara menenangkan dia agar bisa tenang pada saat ibunya harus memaparkan materi. Jadi kita lihat ya Bu ya, ada emosi positif maupun emosi negatif pada setiap diri manusia, yaitu pada hakikatnya setiap orang itu memiliki emosi mulai dari tidur sampai bangun sampai tidur kembali. Kita mengalami berbagai macam pengalaman yang menimbulkan berbagai macam emosi pula. Kita lihat beberapa contoh di bawah ini seperti emosi gembira ketika makan dengan keluarga atau ekspresi kesal ketika jalanan macet, kemudian emosi menangis ketika merasakan kesedihan. Berikutnya fungsi emosi. Terdapat beberapa fungsi emosi pada manusia, pada kita, menurut Coleman dan Mammon, terdapat 4 fungsi emosi. Pertama sebagai energizer, yaitu pembangkit energi. Yang kedua sebagai messenger, pembawa informasi. Yang ketiga sebagai komunikasi interpersonal. Dan yang keempat adalah sebagai sumber informasi tentang keberhasilan kita. Apa maksudnya? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama sebagai energizer, yaitu sebagai baterai atau sebagai tenaga buat kita. Contohnya, kita lihat di sini seperti marah, itu akan menggerakkan kita untuk menyerang. Ketika kita marah, tenaga kita, energi kita mengajak kita untuk menyerang. Kemudian takut, menggerakkan kita untuk lari. Cinta cenderung membawa kita untuk bucin atau membuat kita untuk melakukan yang terbaik untuk orang yang kita sayangi. Itu sebagai energi, sebagai tenaga ketika emosi energizer itu muncul. Yang kedua sebagai messenger. Messenger itu adalah artinya sebagai pesan pada tubuh kita. Misalkan sedih, muncul perasaan sedih, berarti kita kehilangan sesuatu yang kita senangi. Bahagia berarti memperoleh sesuatu yang kita senangi. Ada alarm, ada yang memberitahu bahwa, oh sedih nih, kenapa membuat saya sedih? Oh senang nih, apa sih yang membuat saya sedih? Itu sebagai messenger atau alarm dalam diri kita. Kemudian sebagai komunikasi interpersonal. Yang ketiga, misalnya dalam pembicaraan dengan menyertakan emosi dalam pidato misalkan, atau
Contoh kalau kita sedang mendengar motivator-motivator yang sedang memberikan, materi atau contohnya, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang, kecewa, ada teman yang mendengarkan dan memberikan masukan-masukan, itu akan berpengaruh kepada emosi yang kita rasakan pada saat itu. Jadi ada komunikasi interpersonal antara kita dengan lawan bicara yang membuat emosi kita berubah. Kemudian sebagai sumber informasi tentang keberhasilan kita. Maksud di sini adalah kita mencari keindahan, misalkan ketika ada orang bilang, "Ih, Bu, kerudungnya bagus ya," itu akan muncul perasaan-perasaan senang, kemudian, "Loh, kenapa sih itu, apa namanya, kamu nggak sisiran ya? Rambut kamu kok berantakan?" Tiba-tiba perasaan malu. Jadi ada informasi-informasi yang masuk ke kita sehingga memunculkan ekspresi-ekspresi emosi pada saat orang lain menyampaikan tentang diri kita sendiri. Kemudian, emosi itu memperkuat semangat dan melemahkan semangat. Seperti apa? Jika bagaimana memperkuat semangat dan jika bagaimana, melemahkan semangat? Contohnya, yang pertama mengganggu konsentrasi belajar. Pada saat apa mengganggu konsentrasi belajar? Pada saat emosi kita marah, emosi kita sedih, emosi kita ketakutan, fokus kita akan beralih kepada rasa-rasa yang tadi kita rasakan. Jadi artinya mengganggu fokus kita mengerjakan sesuatu, mengganggu konsentrasi kita mengerjakan sesuatu karena emosi-emosi atau perasaan-perasaan negatif yang muncul. Kemudian terganggu penyesuaian sosial, kayak tadi misalkan emosi malu, emosi sedih, atau emosi, kecewa dengan teman, dengan tetangga, atau dengan pasangan, itu akan, merefleksi kita untuk bersikap tidak mau ikut gabung, kemudian, apa namanya, tidak mau ikut kumpul, menarik diri, itu terganggu ketika emosi kita tidak bisa dikendalikan dan akhirnya menampakkan dalam perilaku menjauh dari lingkungan sosial. Kemudian suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya juga akan berpengaruh pada sikapnya di kemudian hari. Anak seperti ada istilah ya mungkin apalagi untuk, guru-guru TK ya biasanya ini dipakai, ketika kecil dia terbiasa dengan caci maki, dengan dibully, dengan dihina, dia akan tumbuh dengan menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Akhirnya dia bisa membuli orang lain untuk memunculkan kepercayaan dirinya atau dia tertutup introvert dan dia tidak mau bergabung dengan teman-teman yang lain karena terbiasa dengan hal-hal negatif ketika emosi-emosi negatif ketika dia kecil. Berbeda dengan individu ketika anak kecil yang pada saat masa kecilnya dia diberi semangat, diberi kasih sayang, diberi motivasi, bahasa-bahasa yang layak yang mereka terima, mereka akan memiliki kecenderungan menjadi pribadi pada saat remajanya menjadi pribadi yang lebih percaya diri, yang bisa bersosialisasi dengan orang lain, dan mampu mengatasi permasalahannya. Jadi akan sangat berbeda ketika masa kecilnya, makanya kita hati-hati ya pada anak kecil jangan ada bahasa kamu nakal, kamu bandel, kamu bodoh. Itu akan sangat tertanam pada diri anak dan itu akan terekam sampai mereka dewasa nanti bahwa aku bodoh, aku nakal. Sehingga perilaku-perilaku yang muncul itu adalah perilaku bodoh, perilaku nakal karena ditanamkan itu dari kecil oleh orang-orang terdekatnya. Jadi, emosi yang diterima anak ketika kecil itu akan berpengaruh pada saat kita dewasa nanti. Nah, yang seperti saya jelaskan di awal ketika di flyer itu adalah, kenapa sih emosi berpengaruh kepada kesehatan? Ada beberapa dokter yang sudah meneliti bahwa pikiran-pikiran kita, rasa-rasa kita itu akan berpengaruh dengan struktur tubuh yang ada dalam diri kita. Ini diteliti juga terhadap seekor kucing ya, tapi mungkin kita juga sambil, membayangkan ini juga terjadi pada diri kita. Contoh, pada saat yang pertama kita terpesona, itu yang muncul reaksi elektris pada kulit. Jadi maksudnya, wah, Masya Allah indah sekali, ada perasaan kagum dan kulit kita merasa ikut terasa, efek kagumnya itu kerasa gitu. Kemudian yang kedua pada saat marah, peredaran darah tuh bertambah cepat, jantung tuh berdegup cepat. Jadi ketika kita marah, kita kesel itu, jantung kita akan sangat cepat, peredaran darah kita pun akan, sangat cepat. Itu pengaruh pada ekspresi, muka juga sama. Kemudian yang terkejut misalkan denyut jantung bertambah cepat juga hampir sama seperti marah, kecewa, kita suka menghela nafas. "Ah, ya Allah kenapa sih harus gini?" Perasaan kecewa itu biasa dengan hembusan nafas yang panjang. Kemudian karena sakit atau marah, itu pupil mata itu akan melebar. Kalau kita marah tuh langsung mata tuh langsung terbelalak dan, "Hah, kenapa sih?" Gitu. Jadi maksudnya, menunjukkan emosi, kemarahan kita.
takut atau tegang biasanya kita, menelan air lidah misalnya, saking ketakutannya gitu. Atau misalkan kalau, bisa juga kalau misalkan tegang di sini, takut, berdiri bulu roma, kita langsung merinding, badan kita ekspresinya merinding, dan kalau tegang biasanya kalau misalnya nih kita mau presentasi atau apa, dengan tegang kita mules, tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba pusing, itu efek dari, psikosomatis kita atau emosi kita yang larinya ke tubuh kita. Makanya banyak sekali para dokter yang menyampaikan misalkan nih, ada yang jantung, atau ada yang, asam lambungnya naik, pasti ada yang mengatakan, "Nah, ini asam lambungnya karena ibu banyak pikiran, jadi akhirnya asam lambungnya naik." Nah, hati-hati makanya semakin sering kita meredam emosi kita, tidak diselesaikan masalah emosi kita, itu akan larinya itu menumpuknya itu adalah ke badan kita. Jadi banyak sekali yang muncul penyakit-penyakit itu berawal dari pikiran, bukan hanya karena penyakit salah makan, pola makan atau pola hidup, tapi dari pola pikiran kita. Semakin kita banyak pikiran, semakin kita stres, semakin kita memendam, menumpuk masalah-masalah kita, tubuh kita akan reaksi. Reaksinya tadi dengan sakit, dengan mengeluh ada sakit badan lah, sakit punggung lah, atau tiba-tiba jantung, atau paru-paru, atau apa, itu reaksi dari emosi kita yang sering ditekan oleh diri kita sendiri. Makanya kita harus bisa meluapkan emosi atau meluapkan rasa yang kita alami. Kemudian berikutnya, di sini ada teori emosi. Ada 2 teori emosi. Yang pertama, teori emosi James Lange. Di sini dan yang kedua teori emergensinya Cannon. Pengelompokan emosi di sini ada beberapa. Yang pertama emosi sensori. Kalau emosi sensori itu lebih ke panca indera. Dari misalnya kalau kita marah, muka kita tuh yang akan terlihat seperti murem, kusem, dan cemberut. Nah, itu atau kita lagi senyum, bibir kita akan melebar. Mulut kita sedih, mata kita akan turun dan keluar air mata. Jadi terlihat dari sensori panca indera kita. Kemudian ada emosi psikis. Jadi lebih ke perasaan intelektual, kemudian perasaan sosial, dan perasaan susila. Jadi bagaimana kita mengekspresikan rasa kita kepada teman, juga kepada melihat norma-norma baik dan buruk. Kemudian yang ketiga itu adalah perasaan keindahan, dan terakhir itu adalah perasaan ketuhanan. Bagaimana kita menyerahkan diri kita, emosional kita sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merefleksikan apa yang kita rasakan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian perkembangan emosi standarnya yang kita alami itu ada 3, takut, marah, dan cinta. Ini yang standar sekali yang selalu kita alami setiap harinya. Takut itu bisa berkembang ke tegang, ke muram. Jadi nanti ini anaknya banyak. Intinya ada 3, tapi anaknya itu ada banyak. Nah, ada emotional expression. Ada 3 tipe emotional expression. Emotional expression yang pertama adalah startle expression. Startle expression itu adalah terkejut. Tiba-tiba misalkan ada kabar, misalkan, Bu Sri, orang tua ibu, misalnya bapak ibu, "Astagfirullahaladzim!" Itu ekspresi yang langsung, pada saat kejadian kita langsung berekspresi, itu namanya startle expression. Atau, ada kabar misalnya, Bu Intan dapat hadiah 1 miliar. "Hah? Yang benar? Alhamdulillah!" Oh, ekspresi itu langsung ekspresi bahagia, ekspresi senang. Nah, itu namanya startle ekspresi. Ekspresi yang langsung dikeluarkan pada saat kita mendengarkan kabar atau kita mendengarkan satu informasi. Yang kedua, facial and vocal expression. Facial and vocal expression itu seperti kalau kita sedih, bagaimana wajah kita, kemudian pada saat kita marah, pada saat kita senang, itu ada bentuk-bentuk ekspresi muka yang terlihat. Pada saat kita bingung, ini ada kerutan-kerutan di tengah, biasanya kalau kita bingung itu facial expression. Dan vokal. Kalau marah kan, ya ampun, suaranya akan meninggi. Kalau kita senang, alhamdulillah. Kalau kita sedih, ya gimana atuh. Nah, itu vokal. Jadi ketika kita sedih, senang, marah, itu suara kita pun akan berbeda. Itu vocal expression. Dan yang terakhir itu adalah postur dan gestur. Ekspresi tubuh kita. Biasanya kalau kita sedih, kita akan merungkut. Gestur kita akan turun. Ketika kita marah, badan kita langsung tegak. Mata kita fokus. Badan kita kayak menantang gitu, menantang orang untuk dimarahi. Pada saat kita senang, badan kita rileks, badan kita lebih welcome ke orang lain. Itu ekspresi dan postur tubuh yang bisa dibaca. Makanya kalau kita peka pada seseorang, apakah dia sedang marah, sedang sedih, kita bisa lihat dari
ekspresi wajahnya, dari vokal suaranya, juga dari postur tubuhnya. Walaupun dia tidak mengungkapkan, kita bisa tahu kalau dia lagi ada masalah. Oh, berarti dia nggak mau cerita. Oh, jangan diajak ngobrol. Karena gestur dan mimik wajahnya menunjukkan dia sedang ada masalah. Jadi hal sederhana yang dapat kita lihat dari emotional expression itu dari 3 tadi. Turtle-nya, facial and vokal, postur dan gestur tubuhnya. Nah, bagaimana nih kita mengendalikan emosi? Nah, ini yang jadi pelajaran buat kita semua, karena biasanya kalau kita lagi emosi itu kita lebih ke marah, lebih teriak-teriak atau nangis atau apalah ya. Nah, bagaimana kita mengendalikannya? Cara mengendalikannya itu kita hadapi emosi itu. Kita terima apa yang kita rasakan. Kita lagi apa nih? Oh, kita lagi marah. Oh, kita lagi senang. Oh, kita lagi sedih. Nah, jika mungkin, tafsirkan situasinya kembali. Benarkah kita sedih? Hampir kita sedih atau marah nih? Kadang-kadang itu hampir sama. Kita sedih atau marah, atau kita banyak marahnya atau banyak sedihnya. Jadi itu kita harus memahami kondisi emosi kita dulu di awal. Kemudian, kembangkan rasa humor dan sikap realistis. Jadi ketika ada masalah, jangan atau ketika emosi kita sedang negatif, kita cari teman yang bisa diajak humor, sikap realistis dalam menghadapi emosi kita, jangan terlalu meledak-ledak atau bahkan tadi ya nyambung dengan materi sebelumnya, jangan sampai merugikan diri sendiri. Nah, atasilah secara langsung problem-problem yang menjadi sumber emosi. Jadi apa nih yang membuat saya kesal? Apa nih yang membuat saya marah? Untuk yang negatif. Tapi kalau untuk yang positif itu akan jadi penyemangat kita, energizer kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Kemudian itu saja mungkin materi yang saya sampaikan. Jadi inti dari semua materi tentang pengenal emosi ini adalah bahwa kenali diri kita, apa yang kita rasakan sebelum kita ingin mengenali orang lain. Dan jangan sampai kita terlalu mudah menjudge orang lain, kenali gestur dan bahasa tubuhnya, apakah dia sedang ada masalah atau tidak, jangan sampai itu menjadi pikiran negatif itu, oh orang itu sombong sih, padahal dia lagi ada masalah. Ekspresi-ekspresi tubuh teman kita biasakan kita pelajari itu. Dan usahakan kita mengenal dan mengendalikan emosi negatif dan mengembangkan emosi positif. Karena aura positif atau emosi positif itu akan memberikan efek positif juga pada teman-teman atau lingkungan sekitar kita. Itu saja mungkin Mbak Tesya, materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan gangguan tadi. Semoga tidak mengurangi inti materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Baik. Mbak Tesya. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri untuk materinya yang sangat luar biasa hari ini. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat untuk kita yang bergabung di sore hari ini. Diharapkan kepada para partisipan apabila ada pertanyaan silakan raise hand atau melalui kolom chat. Maaf Bu Sri, boleh bertanya? Iya, mangga Bu Intan, silahkan. Bagaimana cara mengembangkan sifat-sifat positif di dalam diri kita? Oke. Pertanyaannya ya, ini juga buat diri saya sendiri. Bagaimana mengembangkan sifat-sifat positif? Itu yang biasanya agak kesulitan ya. Seperti misalkan saya tanyakan kepada murid-murid saya di sekolah, misalkan, oke, sekarang sebutkan nih sifat positif kamu. Atau misalkan saya tanya ke anak-anak, menanyakan sebutkan sifat negatif kamu. Kebanyakan di antara kita tuh lebih mudah mengenal sifat negatif kita dibandingkan sifat positif.
Kayak misalkan sekarang enggak di review lagi sifat positif kita apa aja, misalkan baik. Baik itu relatif ya, jadi saya minta lebih ke detail. Sifat positif kita tuh apa aja, misalkan suka berbagi, kemudian memahami orang lain, suka mendengarkan, sifat negatifnya apa. Nah, sifat positif yang kita punya itu selain dari diri kita, yang disampaikan dari diri kita, juga dari orang lain juga. Kita perlu menanyakan kepada orang lain sebagai penguat bahwa apa aja sih sifat positif kita, bukan untuk sombong, tapi untuk penguat buat kita, sifat-sifat positif apa yang kita punya. Kadang kita lebih fokusnya pada sifat negatif. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Ya tadi, kita sering melakukan, misalkan sifat positif kita itu adalah pengertian atau sifat positif kita itu adalah bisa mendengarkan orang lain, atau emosi positif kita itu kita tidak mudah marah, atau emosi positif kita itu kita selalu tersenyum sama orang lain. Nah, itu dibiasakan karena bisa karena biasa. Kalau tidak ada pembiasaan, otomatis sifat itu akan terus terkikis dengan sifat-sifat negatif kita. Dengan cara pembiasaan, akhirnya makanya ada istilah lakukan pembiasaan selama 21 hari, nanti hari ke-22-nya itu sudah otomatis, tidak perlu diingatkan lagi. Tapi kalau misalkan lakukan selama 21 hari, ketika hari ke-13-nya gagal, ulang lagi dari pertama. Pokoknya harus konsisten selama 21 hari. Nah, sifat positif itu bisa juga dilatih. Makanya sangat sedih apabila ada orang yang mengatakan, "Dan sifat saya mah begini, nggak bisa dirubah. Dan saya mah emang jeleknya gini, nggak bisa dirubah lagi." Nah, itu sama dengan menjudge diri kita jelek. Makanya kan Tuhan atau Allah menciptakan kita itu dengan segala kebaikan, dengan segala kesempurnaan. Artinya tidak ada yang saklek, tidak ada yang tidak bisa berubah. Makanya sangat sedih kalau ada orang yang menjudge diri dia jelek dan itu tidak bisa dirubah lagi. Dengan cara apa? Dengan cara tadi Bu Intan, dengan cara pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Itu saja Bu Intan. Terima kasih Bu Siti atas masukannya. Maaf, tinggal 10 menit lagi waktunya. Mbak Tesya. Iya Bu, apa langsung itu aja ya? Udah. Iya, boleh. Boleh. Ya, untuk kesimpulan hari ini, sebelum kita tutup, kesimpulannya adalah selalu pelajari emosi kita. Hati-hati meluapkan emosi kita dan kembangkan emosi-emosi positif yang ada dalam diri kita. Semakin kita belajar meluapkan atau menampakkan emosi kita secara baik, semakin kita bisa mengendalikan diri dan tidak terlalu meluap-luap ketika menghadapi suatu masalah atau muncul emosi-emosi yang negatif. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa memunculkan emosi positif di lingkungan sekitar kita. Itu saja Mbak Tesya, kesimpulan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Mbak Tesya, link absen sudah saya share di chat. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, baik terima kasih kepada Bu Sri yang telah menyampaikan materi kita pada hari ini tentang mengenal emosi. Semoga materi ini bisa membantu kita ya. Dan baiklah, berakhir sudah materi kita hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri dan saya serahkan selanjutnya kepada Bu Intan sebagai host. Terima kasih kepada Mbak Tesya Despira selaku moderator, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Sri Hasti Gustria SPD yang telah memberikan materinya pada hari ini. Saya selaku host pada hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.